Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Istimewa. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja dengan yang itu dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Ya cek, ayo. Sekarang kita lagi di Cafe Mall. Kita ya nanti jam 2 mulainya ya? Iya, jam 2. Siap. Jadi jam 2 udah open gate. Open gate ya, oke. Kang, udah itu? Oh, enggak maksudnya. Oke, siap. Siap. Satu Kang. Selamat siang guys. Sekarang tanggal 23 Agustus lagi ada kegiatan semesta 2025 sama Unpad, dan kali ini bertepatan di hari ulang tahunnya Bilik, berarti ke 22 tahun. Semoga Bilik semakin jaya, dan kebetulan ada kegiatan jadi seperti dimeriahkan oleh Unpad. Terima kasih. Panas. Hah? Nah, ini stand Bilik nih. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam berjalan kita. Hai, kabar nih? Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu kaya ya. Kira-kira Desember ini penasaran banyak kita dari tadi. Saya hari tapi belum untuk mengenalkan dia. Ya, aku langsung kenalan aja loh ya teh. Tapi sebelum kenalan aku mau kalian pakai patung nih. Nanti cak-cakin. Bertemu saudara melambai-lambai. Berpatah mata karena rindu menggema. Aku Nanai, kami siap meramaikan Main Event Semesta 2025 yang berbasis seni dan edukasi untuk membuka ruang bagi teman-teman disabilitas. Kang Ade, iya Bilik. Anto ini. Siap. Dari masyarakat. Acara Main Event Semesta 2025 ini pada pihak kantor dan yayasan diri dan juga ya kan. Betul. Nah, jadi para teman-teman juga yang ada di sini dan juga para sembari yang mengenai apa itu semesta dan akan ada di media sendiri. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memberikan pantun. Akan dijawabin ke pantun. Saya coba memperagakan diri berpantun. Jadi kalau udah bagus pantunnya dibilang cakep aja ya. Baik, pantun pertama. Pergi ke sawah menanam padi. Air mengalir jadi petani. Mari rawat bersama semesta. Kita selalu membersamai. Dr. Rudi Sapudi Darwis, hanya karena beliau ada kegiatan sedang akan mengambil kunjungan, maka dibangunkan oleh saya. Saya sedang berkegiatan di PPSM di Derbat. Kang Ade, Usaha kemudian juga saya Politeknika kegiatan bersama dengan PPSM di Derbat. Untuk sebuah apresiasi. Artinya kepada masyarakat rentan dapat atau vulnerable, ketika program itu menyentuh aku dapat mendapat nilai atau poin inovasi baik. Jadi selaras dengan cerita yang disampaikan dalam kegiatan semesta ini yang mencoba dan tentu mencoba lagi selalu membersamai beberapa teman-teman yang insya Allah masuk di universitas.
Wah, ini di ya nanti ajak kenalan aja. Kalau teknis ya mana? saya sebagai Prinsip ya? pembina sangat berbahagia sekali berada di sini teman-teman yang difabel. Mama, saya tidak suka dengan mengatakan kata-kata disabilitas ya. Jadi saya lebih suka mengatakan difabel. Kalau disabilitas di sini tidak, abilitas itu mampu. Jadi seolah ini teman-teman itu tidak mampu. Padahal mampu dengan caranya. Maka saya lebih suka mengatakan bahasanya adalah difabel. Kurang begitu. Ya, mampu dengan caranya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya selama saya dari sini saya siap berkontribusi. Dan mohon maaf kalau ada teman-teman mahasiswa yang Terima kasih untuk kalian MC Mono. Selanjutnya kita tolong tepuk tangan untuk MC kita. Waktu akan pendek dan ibu bapak yang sudah hadir di sini. Kalau saya bilang semesta 2025, nanti boleh dijawab one stage, many voice. Oke? Siap? Apa tadi harus bilang apa? One stage, many voice. Oke, udah siap banget nih. Oke, semesta 2025. One stage, many voice. Dan tentunya penuh dengan semangat. Senang sekali rasanya saya bisa melihat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir di tempat ini tentunya dengan suasana yang hangat walaupun cukup mendung sekarang dan tentunya penuh dengan kebersamaan. Oke, teman-teman, hari ini tentunya kita akan membahas hal yang sangat penting karena tidak hanya narasumbernya saja yang penting, kita semua yang ada di sini yang punya gagasan-gagasan yang penting tentunya. Nah, gagasan yang sangat penting yang akan kita bahas ini adalah inklusi. Teman-teman harus ingat bahwa inklusivitas itu bukanlah suatu kata-kata saja, teman-teman, tapi sikap untuk membuka ruang, memberi kesempatan, dan juga menghargai setiap orang. Nah, teman-teman semua, kami berharap di sini melalui talk show ini kita semua akan belajar dari para narasumber yang tentunya sangat orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidangnya, yaitu di bidang nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berhasil menghadirkan dua orang keren untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang kegiatan atau kehidupan disabilitas. Nah, talk show ini akan berbagi perspektif dan pengalaman yang terkait dengan inklusivitas yang profesional. Bukan tentang siapa, tapi bagaimana sosok ini. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang berbeda. Yang pertama itu ada Rina dan ada Teh Cici. Nah, mungkin untuk narasumber pertama dulu kita bahas pekerjaan dari sudut pandang disabilitas. Izinkan saya memperkenalkan dari Teh Rina sendiri merupakan seorang yang terlibat aktif dalam gerakan organisasi difabel sejak tahun 2013 teman-teman. Saat ini ia juga dipercaya sebagai divisi asisten kemandirian dan ini mendampingi individu dengan difabel dan juga melakukan pelatihan, koordinasi, dan pemberdayaan anggota komunitas. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Teh Rina sebagai moderator kita yang pertama. Tepuk tangan untuk Teh Rina. Selamat datang Teh Rina. Selamat datang. Langsung duduk ya. Gimana? Oh. Tadi di belakang kita sempat ngobrol-ngobrol ya, cuma ngobrol-ngobrolnya ternyata kepotong sama durasi. Iya. Di sini aja apa? Oke, siap. Kasih ya. Langsung ke belakang, lagu yang ketiga. Siap Kang Mamet. Lagunya boleh ya, Bang. Boleh tepuk tangan dulu untuk Cici. Oke, Cici ini merupakan teman kawasan Horizon Merah dan merupakan salah satu barista di Cafe Mole yang ternyata sekarang masih berkarya nih teman-teman. Jadi sama kayak kita sekarang mahasiswa gitu. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan Teh Cici maju ke depan. Pagi terus ya, walaupun sore, walaupun siang, walaupun malam kita harus punya semangat pagi. Dan Teh
gimana sih Kak di sore? Bagian sini pagi, sekarang langsung ngobrol-ngobrol nih sama kita, keren banget ya dari Cici. Tadi aku juga sempat dicip-cip pokoknya deh, bisa mengandalkan terus keluarga atau orang tua. Jadi di situ saya cari info-info. Kebetulan kan waktu dahulu sih belum terlalu marak internet kayak sekarang ya. Jadi saya cukup sulit karena penglihatan saya terbatas. Akhirnya saya bagaimana ini, saya tuh pengen apa, pelatihan ataupun apa yang bisa buat saya kerja, dan alhamdulillah dengan seiringnya waktu saya dapat info dari salah satu radio itu kan ada apa sih, iklan Quran Braille, dan dari situlah saya terus menggali info, share kita gimana sih pengalamannya ya, perspektif juga kuliah sambil kerja lagi di lingkungan disabilitas, juga dengan Teh Rina yang sudah berkecimpung di organisasi untuk teman-teman disabilitas tadi. Semoga apa sih sikap yang harus kita tunjukkan ke teman-teman disabilitas. Boleh jadi siapa dulu? Siapa ya? Jadi memang sih ada ya beberapa yang pastinya begitu ya. Tapi ya itu mereka lebih senang untuk diberikan apa ya, kesempatan ya. Jadi lebih senang untuk diberikan kesempatan belajar yang sama, bekerja yang sama. Ya, dari 2024 saya ingin bertanya Saya terkait tadi ya bertugas gitu di kemandirian. Saya ingin menanyakan lebih lanjut dari kemauan itu kan seperti yang tadi saya bilang kan, kalau dari Bina lebih kita ada kemauan kan kita akan lebih apa ya, lebih terdorong ya. Coba ya. Jadi karena pendampingan itu banyak ya. Tapi ada pendampingan mentornya juga nih. Ya, kiranya. Ya mentornya. Dan kalau misalnya jadi volunteer di bilik itu kan jadi banget untuk Diisi. Cek dan daftar ya di volunteer untuk bilik ini. Dan jangan lupa jajan. Saya Muhammad Fauzan Purnaherdiana dari Instansi Sosial. Mungkin sedikit bertanya gitu, karena judulnya ini mungkin pertama kalinya gitu saya kegiatan semesta yang secara langsung kita terlibat secara langsung Masyarakat sekitar, dari pemerintah atau pekerjaan segala hal. cuman ya masalahnya itu di apa, di kesempatannya itu. Jadi ya mumpung ini juga pengenalan ke apa, pihak ini, jadi dari pihak kan nanti yang melanjutkan perjalanan ke depan kan teman-teman semuanya. Untuk kasih kesempatan karena kalau dari kampusnya udah diskusi katanya ya, terus dari dosen-dosennya udah mendukung, tapi dari BEM atau mahasiswanya melakukan disabilitas, ya sampai kapanpun ya tidak akan dikasih kesempatan itu. Pada intinya langkah pertama yaitu dikasih kesempatan dan jangan ragu untuk melibatkan disabilitas. Pasti mereka itu ada kemampuan, walaupun maupun disabilitas apapun pasti ada kemampuannya, maupun di bidang apapun pasti ada gitu ya. Terus ya harapan saya ke depannya disabilitas itu dikasih kesempatan seluas-luasnya dalam pekerjaan maupun di pemerintah. MC untuk MC boleh maju ke depan lagi. Bersihkan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Penyerahan sertifikat untuk pihak bilik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang sertifikat untuk pihak Cenrawiyata Guna 1. Ada Eraka yang Kompor.
Oh kompor. Ketiga ada Cici. Yang ketiga. Boleh dokumentasi kepada tim PDD untuk pemenang. Yang ketiga Ya, makasih. Boleh bicara sebentar? Oh, betul. Kita bertiga, saya bekerja di Telkomsel sebagai call center dan Teratna di sini bekerja di Rumah Sakit Mata Cicendo P3. Berarti udah mendekati PNS ya, dan ada Teh Cici bekerja di sini. Nah, artinya buat teman kakak-kakak semua yang saat ini sedang menjalani kuliah di Unpad di kesejahteraan sosial, tetap jalankan apa yang menjadi teman-teman lakukan. Jangan sia-siakan waktu perkuliahannya, karena di luar sana nanti banyak pekerja akan lebih berat itu ada di luar dari setelah bekerja ini. Setelah perkuliahan. Di sini saya mendapatkan pekerjaan yang secara formal saya dan Teratna itu butuh waktu yang cukup lama. Kita sebagai disabilitas memiliki tantangan 2 kali lipat lebih besar, namun kita di sini mengalahkan kondisi yang ada seperti itu. Jadi kita semua bisa tetap dengan kondisi kita berani untuk bermajukan, berani berkembang, berani untuk keluar rumah. Dan tadi kata Teh Cici, mulai dari diri sendiri dulu dah, karena kalau tidak dimotivasi oleh diri sendiri, teman-teman nanti nggak akan bisa keluar lagi. Dan tentunya semua ini bisa terlibat dengan adanya keterlibatan dari organisasi. Nah, tadi Teh Cici sampaikan keterlibatannya dengan Witaguna. Kami berawal keterlibatannya dari bilik, adalah jalur untuk bisa mencapai tempat pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan Teratna sedikit? Tambahan aja bahwa teman-teman yang sekarang kuliah bekerja sosial, tantangannya itu akan lebih berat pada saat selesai kuliah, karena teman-teman pun bekerjanya nanti mungkin akan ada di sektor sosial yang berkaitan dengan disabilitas atau isu-isu terkait sosial, salah satunya adalah disabilitas. Sekarang di instansi pemerintah itu, bahkan di rumah sakit itu sudah ada pekerja sosialnya juga, yang mereka menangani berbagai permasalahan terkait pasien dengan berbagai sosialnya. Jadi bahwa sekarang saat ini teman-teman dengan berinteraksi dengan kami, dengan disabilitas, itu akan menjadi pengalaman yang plus pastinya, yang akan menjadi tambahan saat teman-teman sudah selesai kuliah dan akan memasuki dunia bekerja, dan pekerjaannya pasti berkegiatan dengan berkaitan dengan sosial. Dan kami dari diri mengundang teman-teman dari Medsos Unpad untuk bisa bergabung dengan kami sebagai volunteer. Nantinya teman-teman akan mendapatkan pelatihan bagaimana berinteraksi dengan ragam disabilitas dan akan terlibat dengan berbagai kegiatan disabilitas yang dilakukan oleh bilik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Mohon maaf ya, ada tambahan sedikit dari bilik. Terima kasih. Terima kasih adik-adik mahasiswa Vektor Unpad yang telah menyelenggarakan acara semesta sosial ya, tapi juga saya termasuk pendidikan para teman-teman di biliknya. Jadi anak ramah. Saya selalu beri mentoring untuk pelatihan how to make disabilitasnya. Baik, acara ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman ini ya, bagi adik-adik yang baru pertama kali ya bertemu dengan disabilitas, ya. Karena kita bisa membangunkan empati, ya, membangunkan kebersamaan untuk
kita itu seolah menciptakan alam inklusivitas, ya. Alam inklusivitas diciptakan oleh kita semua, ya, baik disabilitasnya maupun non disabilitasnya, semuanya saling keterkaitan. Jadi dengan acara ini kan teman-teman non disabilitas juga bisa mengetahui disabilitas begini, ya, begini, bukan hanya disabilitas manusia yang pikarnya gitu kan, ya, tetapi teman-teman non disabilitas bisa memberikan ruang waktu dan kesempatan yang sama, bahwasanya kami pun sebagai disabilitas memiliki hak yang sama, ya, bernegara, mewujudkan inklusivitas itu memang belum terwujud, baru wacana, ya. Ini saya betul-betul contohnya aja dari infrastruktur yang ini kan masih sekian persen itu belum aksesibel, ya. Jadi kalau Indonesia sudah benar-benar inklusif dimulai dari diri sendiri, masyarakat dan pemerintah, insya Allah, ya. Saya juga pengalaman saya waktu di luar negeri, saya bisa tapi di luar negeri saya bisa formal. Bukan dan pagi tadi ya, karena kita harus memiliki semangat pagi terus untuk hari ini. Mulai kesan-pesan pertama terkait dengan semesta. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah melaksanakan kegiatan semesta tahun ini. Yang tetap mengambil efektivitas mungkin bahwa tahun lalu semesta kami juga mengambil efektivitas juga, dan kami rasa memang efektivitas ini memang bukan tema yang ringan gitu ya, mungkin bisa dilaksanakan esok tahun, tapi kita harus bersisten atau berlanjut dari tahun ke tahun untuk bagaimana akhirnya bisa menggaungkan apa yang kita ke orang-orang di sini. Pesannya mungkin untuk teman-teman mahasiswa mungkin akan melakukan diskusinya tetap tetap semangat untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa sosial, terutama untuk akhirnya bisa tetap menggaungkan apa yang kita